Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penilaian pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Sapia, SSM Home, selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia di SD. Adapun anggota kelompok saya yang pertama Dimas, dan yang kedua Sasmita, dan yang ketiga Rismawati, yang keempat Fira Amraini, yang kelima Anissa. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemateri pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, pengertian penilaian dalam pembelajaran sastra di SD. Penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, penilaian tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mencakup ranah efektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Yang pertama, mengetahui sejauh mana siswa menguasai kompetensi dasar atau capaian pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan guru. Yang ketiga, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam hal pemberian nilai remedial, pengayaan, kenaikan kelas, dan kelulusan. Yang kelima, mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri dan reflektif terhadap proses pembelajarannya sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator kepada saya. Langsung saja, aspek-aspek yang dinilai. Yang pertama, menyimak, yaitu kemampuan memahami dan menafsirkan informasi dari teks tulisan. Yang kedua, berbicara, yaitu kemampuan menyampaikan gagasan secara lisan dengan baik dan benar. Yang ketiga, membaca, yaitu kemampuan membaca dengan benar, lancar, dan memahami isi bacaan. Yang keempat, menulis, yaitu kemampuan menyusun teks dengan struktur yang logis, ide yang jelas, serta penggunaan ejaan dan tanda baca yang jelas. Yang terakhir, apresiasi sastra, yaitu kemampuan memahami, menikmati, dan menanggapi karya sastra secara kreatif dan kritis. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan oleh moderator. Langsung saja, jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif, dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik dan memberikan proses belajar. Yang kedua, penilaian sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur capaian hasil belajar siswa. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh moderator. Langsung saja saya akan membacakan bentuk penilaian. Bentuk penilaian itu terbagi menjadi 6. Yang pertama itu sebagai tertulis, berupa soal pilihan ganda di isian singkat atau uraian yang mengukur pemahaman siswa. Terus yang kedua yaitu tes lisan, digunakan untuk menilai keterampilan berbicara dan menyimak seperti wawancara, bercerita, atau diskusi kelompok. Terus yang ketiga itu ada penilaian kinerja melalui praktik langsung seperti membaca puisi, mendongeng, menulis, dan cerita dan lain-lain. Terus yang keempat yaitu portofolio, kumpulan hasil karya siswa yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu sebagai dokumentasi perkembangan belajar mereka. Terus yang kelima yaitu observasi, di mana melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian diri antar teman. Siswa melakukan refleksi terhadap hasil belajar sendiri atau melalui teman secara objektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan penilaian pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di SD harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan otentik. Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran itu sendiri.